Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan berita mengenai kematian daripada Brigadir J, Joshua kemarin Huta Barat, teman-teman sekalian, yang ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya, dan kuasa hukum yaitu Pak Kamarudin Simanjuntak tentu saja tidak akan tinggal diam, apalagi kita mendengarkan bahwa korban itu keponakan daripada Pak Kamarudin Simanjuntak. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat ya dengan tulisan kuasa hukum keluarga Brigadir J tolak pernyataan ada baku tembak di rumah Irjen Verdi. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, seperti apa pembahasan mereka, kita langsung saja menonton videonya berikut ini. Pertanyaan buat kita semua. Saya belajar dari kasus Ahok. Waktu itu Ahok menuduh Ibu Veronica lah yang berselingkuh, ya. Mungkin semua kita masih mengingat-ingat itu. Bahkan Ahok paling sering menyebut nama Yesus, seolah-olah Ahok itu benar. Tetapi ketika Ahok sudah di penjara, tiba-tiba dia bikin janji perkawinan dengan ajudan ibu itu. Pertanyaan saya, kapan mereka pacaran? Sehingga ketika Ahok dibalik jeruji dan dibalik tembok mengikat perjanjian kawin dengan ajudan ibu itu. Orang yang sudah dewasa dan cerdas pasti memahami maksud saya ini. Maka demikian juga dengan apa yang terjadi di Duren 3 sana. Apakah kita tidak berpikir bahwa yang terjadi adalah sebaliknya? Apakah kita tidak berpikir bahwa almarhum ini adalah yang mengetahui, misalnya, ini misalnya Amin. Ya, Amin. Dugaan terjadinya seperti Ahok tadi, atau dugaan terjadinya misalnya perselingkuhan, sehingga karena dia saksi misalnya, atau semacam whistleblower misalnya kepada nyonya, maka dia harus dihabisi. Ya, dicatat, kalau saya berkata-kata sesuatu itu biasanya penting. Kemudian, apakah di hari penghabisan itu, yaitu di Jumat Keramat itu, ada nggak perwira polisi wanita yang mengundurkan diri dari kepolisian? Ya, saya ulangi ya, tolong kita pelajari semua, kita cari tahu semua. Ada nggak perwira wanita polisi yang mengundurkan diri di hari keramat itu, di hari Jumat itu? Sehingga pengunduran dirinya membuat kuping orang-orang tertentu misalnya menjadi panas. Ini tentu memerlukan investigasi yang sangat dalam. Ya, dicatat baik-baik. Kemudian, mengenai apa yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan, kita tidak bisa pakai itu. Karena pertama tadi saya bilang mereka sudah merusak tempat kejadian perkara, mereka sudah membuat kesimpulan dengan cara menfitnah almarhum, padahal almarhum tidak bisa membela diri. Makanya saya tadi juga marah kepada siapa itu Pangaribuan tadi, dia bilang tembak-menembak, berarti dia ikut cara berpikirnya polisi. Pertanyaan saya, bagaimana cara tembak-menembak kalau tangan sudah rusak? Kalau bahu sudah hancur? Atau coba siapa yang berani ke sini bersaksi di hadapan saya, sudah dirusak tangannya, sudah dirusak bahunya sampai remuk ininya, jari-jarinya sudah patah, masih bisa menembak. Saya mau buktikan. Kalau saya fakta. Kalau ada di antara kalian yang mendengarkan saya ini, saya kasih tantangan. Saya beri hadiah. 1 miliar saya kasih. Kalau sudah dirusak tangannya, ya, jari-jarinya sudah dirusak, tangannya sudah dirusak, di sininya di bahu sudah dirusak,
kakinya sudah dirusak dengan benda tajam, rahangnya sudah pindah, masih bisa tembak menembak. Hidungnya sudah disobek, bibirnya sudah disayat. Kita coba dulu, siapa yang bisa tembak menembak dengan itu? Maka tolonglah, Pak Komarudin. maka tolonglah ya. Coba ntar dulu, tolong ya. Ya, sebentar. Ya, silakan. Jangan ada kata-kata yang mengatakan tembak menembak, karena sampai detik ini tidak ada bukti apapun, tidak ada keterangan saksi manapun yang menyatakan tembak menembak. Itu hanya penjelasan dari para Karopenmas. Ya. Tapi kalau misalnya diperlihatkan kepada kita CCTV, maka saya janji dulu. Oh, ini CCTV-nya nih. Si almarhum pegang senjata HS. Gitu ya. Kemudian si Barada ini pegang senjata dengan kualifikasi senjata buatan Austria itu. Karena saya sudah pegang itu senjata, gambarnya maksudnya. Iya. Kalau sudah kerja itu kan sesuai sesuai data. Fakta. Dan saya berkonsultasi bukan dengan orang-orang biasa. Saya berkonsultasi dengan ahli forensik, berkonsultasi dengan perwira tinggi sampai dengan perwira pertama. Saya tanyakan, apakah betul Blok 17 ini dipegang oleh Polis Pemula? Tadi saya berbicara dengan beberapa jenderal, dia bilang itu adalah senjata saya ketika saya sudah menjadi direktur. Kita harus paham kalau direktur di Mabes itu berarti BJP, Brigadir Jenderal Polisi, bukan Barada 2. Ya. Kemudian bagaimana dengan senjata HS? Oh iya, kalau senjata HS itu memang bisa dipegang oleh ajudan, katanya. Pertanyaannya, bagaimana cara memegang senjata HS ini kalau tangannya sudah rusak, bahunya sudah tidak sehat, bahkan rahangnya sudah pindah? Atau saya bikin pertanyaan yang lebih mudah dipahami. Ada nggak orang sudah menembak, korbannya sudah mati dengan 7 lubang di berbagai tempat, masih disayat-sayat lagi badannya? Saya mempelajari buku psikopat, karangan daripada penasihat FBI. Biasanya sadisme itu dilakukan terhadap orang yang masih hidup. Tidak ada orang melakukan sadisme kepada orang yang sudah mati, kecuali siapa itu yang memakan mayat itu, yang dia bilang apapun kanannya minumnya teh ini, katanya kan gitu. Hanya itu yang itu pun memakan mayat, bukan sadisme. Jadi ini kita pikirkan. Jadi jangan kita ikut teori yang sesat. Kalau dikatakan tembak menembak, sampai dengan detik ini saya tolak, kecuali, tapi saya tetap ada kecuali ya, kecuali penyidik bisa menunjukkan videonya atau menunjukkan rekaman asli bahwa memang almarhum ini pegang senjata dan yang di sebelah sana pegang senjata dan ada saling meletus senjatanya atau bergantian senjatanya meletus, baru saya katakan itu tembak menembak. Tapi sepanjang barang bukti telah dicuri atau dihilangkan atau TKP telah dirusak, maka saya tidak percaya apapun yang mereka katakan. Oleh karena itu, misi saya di sini hanya ada 2. Pertama, misi sebagai saya Simanjuntak, maka itu adalah ponakan saya almarhum itu. Karena anak dari Simanjuntak, saya masih Simanjuntak sampai dengan detik ini. Maka saya punya kewajiban sesuai falsafah orang Batak, amak lorere, anak lobere, maka itu anak saya. Karena saya Simanjuntak ya, dan saya penegak hukum. Maka tidak akan saya biarkan siapapun mereka, akan saya buru terus. Yang kedua, karena saya anak pendiri negara ini, saya tidak mau negara ini hancur karena kehilangan otoritas dan wibawa. Negara ini punya otoritas dan wibawa apabila alat-alat kelengkapan negara, yaitu Polri, TNI, ASN, berfungsi. Kalau sudah tidak berfungsi ini, maka akan terjadi seperti yang di Sri Lanka bagaimana kemarin itu. Presidennya dikejar, polisinya ditangkap, diikat di tiang listrik dan sebagainya. Saya tidak mau itu. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi hal semacam itu, maka saya bersama siapa yang mau, saya ajak, ayo dong kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita selamatkan Polri. Bila perlu Polri ini kita kembalikan ke TNI supaya dilatih lagi disiplin. Nanti kalau sudah disiplin dilatih oleh TNI, kita kembalikan ke tempat semula. Saya tidak mau Polri yang sekarang di mana-mana banyak kebohongan. Bahkan
kemarin sudah saya ungkap bagaimana mereka berbohong ketika Muhammad Kece di Baris Krim Polri dibilang kena COVID, padahal sudah disiksa, dipakan peses. Bahkan Muhammad Kece belum dimasukkan ke dalam rutan Baris Krim Polri, mereka sudah berak di kantong plastik. Artinya ketika Muhammad Kece nanti diturunkan ke Baris Krim, mereka sudah merencanakan untuk memaksamakan peses. Nah, mau harus berapa contoh lagi? Oleh karena itu, mari jangan gara-gara ulah 1-2 orang negara ini hancur. Mari jangan ulah oknum 1-2 orang di Baris Krim sana atau di Mabes Polri sana kepolisian hancur. Polisi pangkat tinggi dengan polisi pangkat rendah sama-sama saja, sama-sama mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi tidak ada soal perbedaan pangkat dan jabatan. Biarpun ponakan saya atau anak saya atau almarhum adalah pangkat brigadir, tetapi dia mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, saya menggugah hati setiap warga negara Indonesia. Mari kita buka kasus ini terang benderang. Setiap orang yang bersalah harus bertanggung jawab. Jangan lagi ada skenario-skenario lain. Jangan lagi ada rekayasa. Jangan lagi dibuat cerita-cerita. Karena saya sudah ada di handphone saya ini yang menyatakan pasca kematian itu barulah datang rombongan yang dipesan, lalu mereka berdiskusi di situ, merancang kira-kira seperti apakah skenarionya. Kalau skenarionya itu di awal dibuat masih enak. Ini sudah terjadi dulu baru dirancang skenarionya. Seperti ini nanti kita jelaskan ke publik. Makanya karena skenario dibuat terlalu singkat, makanya tidak memuaskan skenario itu. Gitu loh, kira-kira begitulah yang bisa jelaskan. Dan saya minta sekali lagi kepada Kapolri, tarik itu orang-orang polisi yang terus mengepung rumah daripada orang tua klien saya, atau yang mengepung rumah klien saya orang tua daripada almarhum. Ditarik segera. Kalaupun Presiden mau memberikan perlindungan kepada klien kami, berikanlah perlindungan dari Angkatan Darat atau dari Marinir. Terima kasih. Ya, luar biasa ya penjelasan. Nah, ini sekarang kita buka lagi ya. Kita geser kepada tadi saudara kita Pak Posma Ramos ya, seorang praktisi hukum juga ini. Shalom Pak Posma. Selamat malam dan semoga sehat selalu, Pak. Silakan, Pak. Ya. Mungkin punya perspektif yang berbeda atau mungkin mau ditanyakan, silakan. Saya dengan Pak Kamarudin itu prinsipnya sama. Mungkin di dalam tulisan saya nanti bisa terbaca bila mana nanti si Barada itu diberlakukan sebagai tersangka atau setidak-tidaknya sebagai turut tersangka, berlakukan dia justice collaborator. Berlakukan justice collaborator untuk yang bersangkutan. Itu satu. Terus kedua, juga perhatikan psikolog yang memeriksa ibu. Keterangannya itu tidak benar. Ada yang tidak beres. Terus kemudian yang ketiganya, untuk pacarnya almarhum, ini juga tolong diperhatikan. Saya yakin ada informasi yang sangat penting terkait dengan peristiwa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Shalom untuk Pak Komarudin, karena kebetulan saya ada beberapa kegiatan hukum dan advokasi baik pendeta di Jawa Timur ataupun gereja-gereja. Saya minta nomornya Pak Komarudin supaya saya bisa bekerja sama lebih baik lagi. Saya minta nanti Pak Komarudin, saya minta nomor HP-nya ya Pak ya. Terima kasih. Shalom, Horas untuk kita semua. Ya, shalom ya. Shalom Horas Lai Posma. Ya, terima kasih Lai. Ya, Pak Kamarudin pengen handphone Pak, nomor handphone ya kan nanti bisa diberikan atau mungkin di live chat. Sekarang kita bergeser kepada saudara kita Bandrek yang ingin bersama-sama dengan Pak Kamarudin. Ya, Bandrek apakah ingin memberikan ulasan juga mengenai hal ini, Bandrek, supaya kita gamblang ya. Kita tidak ingin ditarik-tarik opini. Sekali lagi kepada jurnalis-jurnalis, jangan membentuk opini kepada masyarakat di Indonesia ya sesuai dengan skenario yang dilakukan oleh yang tidak bertanggung jawab ya. Ini adalah suatu himbauan.
bisa mendengar informasi dari kepada Bapak Kamarudin langsung atau dengan yang berkompeten. Siapa yang kira-kira bisa benar-benar independen. Sekarang ini kan kita melihat independensi daripada mereka yang memberikan keterangan disangsikan semuanya. Disangsikan semuanya. Maka di sini ini adalah room atau corong yang saya berikan kepada Bapak Kamarudin supaya mengungkap semua fakta-fakta, ya semua masalah yang sedang terjadi terhadap saudara kita Brigadir Joshua. Ya, Bandrek pengen memberikan keterangan juga, Bandrek. Kita buka lagi, geser kepada saudara kita tadi sepertinya ada yang ingin Namanya ditanyakan. Pak Parlin, Om Hendro. Oh, Pak Parlin. Ya, Bro Parlin. Ayo, Bro Parlin. Silakan berikan perspektif juga, Bro. Silakan, tapi mic-nya dibuka dulu. Shalom, Shalom, bagus suaranya. Silakan. bagus ya. Ya, Bagus ya, Jadi- Bro Patrick, silakan. kalau pendapat saya, Pak Indro, kita Ya. jangan tidak perlu mengulas kejanggalan, karena kalau kejanggalan yang kita ulas nggak dapat pokok perkaranya, kita nggak masuk kepada pokok perkara, hanya memojokkan polisi. Kasihan Pak Kapolri, karena Ya. karena kita ulas kejanggalan-kejanggalan, kita tidak akan masuk ke pokok perkara. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya kita masuk ke pokok perkara seperti Pak Komarudin tadi. Yes, benar. Pokok perkaranya, modusnya itu apa? Ya. Modusnya itu kan cuma dua. Menurut saya juga advokat dan saya mantan polisi, Pak. Amin. Menurut saya modusnya itu cuma dua. Tuduhan perselingkuhan dan tuduhan apa tadi? Pelecehan. Ya. Tuduhannya kan ada pelecehan. Yang mana Brigadir E mengatakan terjadi pelecehan. Sekarang kalau mau mengungkap pelecehan, ya, untuk mengungkap pelecehan itu harus ada saksi ahli. Sekarang si ibu masih hidup, si korban pelecehan masih hidup. Ya, silakan suaranya. Bandrek, silakan. Suaranya hilang lagi ya, saudara ya. Suaranya hilang lagi. Bandrek. Ya, Pak Bandrek. Mendengar suara saya, Pak Bandrek? Suaranya hilang, Pak Bandrek. Suaranya jenengan kedengaran. Iya, suaranya Pak Bandrek nggak kedengaran. Sekarang oke, sekarang kedengaran. Silakan Pak Bandrek. Kedengaran silakan. ya, Pak. Jadi Kedengaran. kalau menurut saya jangan mengulas kejanggalan, Pak. Kalau kejanggalan makanya- kita ulas, kita nggak akan masuk ke pokok perkara. Pokok perkaranya sekarang adalah kita harus mencari modusnya. Modusnya cuma dua kok. Modusnya cuma Ya. dua. Modusnya cuma dua. Satu, tuduhan adanya apa namanya tadi? Yang pengakuan si Baradae mengaku si ibu kan dilecehkan. Itu adalah informasi daripada Ibu ya. Itu adalah Ibu Putri. Ibu Putri memberi laporan kepada Pak. Polres Jakarta Selatan, Pak. Jadi memberikan laporan satu, percobaan pembunuhan dan kedua adalah pelecehan. Makanya di sini Pelecehan. itu adalah Tapi itu adalah pengakuan si suatu Barada belum ada. dan Kita belum ada pernah dengar. laporan dan dikuatkan oleh laporan ke Polres. Pelecehan. belum ada. Nah, ini yang harus Belum diulas. Belum, Bandrek. Belum pernah ada informasi dari Barada untuk memberikan suatu informasi penyebab terjadinya ini apa. Itu belum ada. Ini Pak. Jadi belum ada. Statement Jadi itu belum ada. dari polisi mengatakan Ya, suaranya hilang lagi. Begini saudara ya. Ini adalah suatu, kalau dibilang ini adalah suatu modus dulu. Ada suatu suatu intro terjadinya kematian. Ini adalah prosesnya ini atau terjadi baku tembak ini adalah awalnya ini. Lah, awalnya ini nih yang mengutarakan siapa? Karena selama ini tidak pernah kita mendapatkan informasi kata Baradae bahwa terjadi begini itu belum ada. Itu belum ada. Ya, ini adalah kata daripada ibu memberikan laporan kepada Kapolres. Dan itu habis itu diutarakan bahwa ada 2 laporan masuk. Satu adalah percobaan pembunuhan dan kedua adalah pelecehan. Itu kita sanksikan. Karena kalau memang benar-benar itu terjadi suatu tembak-menembak,
CCTV atau decoder CCTV yang diambil itu akan membuktikan di situ akan terdengar suara tembakan-tembakan itu jamnya jam berapa? Apakah benar jam 5? Apakah mungkin jam setengah 5? Atau jam berapa? Ini yang kita tidak ketahui, saudara. Itu adalah kunci di decoder. Apakah benar si bapaknya Ferdi Sambo ini tidak ada di tempat di waktu kejadian? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan daripada kita sebagai rakyat jelata. Dan yang ketiga, apakah apa untuk mengangkut atau setelah dievakuasi korban ini diangkut menggunakan apa? Karena keterangan daripada satpam itu tidak ada ambulan dan itu sudah banyak polisi. Mengapa waktu ditanya oleh satpam ini, dia berkata polisi tidak terjadi apa-apa? Itu kalau memang benar ada korban, di dalam ada korban loh. Dan si satpam ini adalah orang-orangnya daripada ketua RT Bapak Maijen Seno Soekarto. Dia seorang jenderal juga, pasti dia insting daripada kepolisian masih jalan walaupun dia berumur 84 tahun. Makanya dia kesal, mengapa saya tidak dianggap? Padahal saya ini juga jenderal loh. Itu adalah kemarahan daripada kekesalan daripada seorang Bapak Seno. Dan ini banyak kejanggalan-kejanggalan. Itu bukan kejanggalan saja, Pak, itu yang perlu diungkap. Ini yang dijawab oleh polisi secara jujur. Kita yang harapkan adalah suatu kejujuran. Supaya apa? Makanya dari kemarin saya bilang, seandainya pihak kepolisian mengungkapkan kejujuran terus terjadinya pahit, entah itu menyangkut siapa yang akan menjadi penyebab kematian ini, entah itu menyangkut seorang jenderal atau bukan, itu pahit. Tapi polisi adalah supaya apa? Polisi ini supaya bersih daripada kasus ini. Karena kasus ini bukan hanya dari baru pertama, banyak kasus. Waktu itu mantan ketua KPK, ya kan, yang terjadi waktu zamannya Pak SBY, dan dia dihukum sampai sekian tahun. Ya itu pun juga akhirnya apa? Mau diungkap nggak jadi. Itu adalah suatu keganjilan, suatu skenario yang diciptakan. Dan kita ingin supaya polisi itu belajar jujur, saudara. Apalagi kalau sekarang ini sedang menimpa saudara-saudara atau yang di dalam sana, itu katanya juga anak-anak Tuhan. Kan saya kembali ke sana. Ya, jadi ini adalah kepengen jawaban yang salah. Silakan. Baik. Silakan. Saya tambahkan dulu fakta saya. Ini gambar saya dapat dari Jambi dan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit, Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah ya, perut, itu betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan ya. Diduga benda tajam. Nah, ini. Iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Ya. Waduh. Ya. Itu di nadinya ya, dekat nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Nadi ya. Seperti kena pedang atau sangkur gitu, ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah ya. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Ini. Waduh. Ya. Ini di kaki. Nah. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Gimana caranya nih? Ini ya. Depan itu ya. Saya tunjuk ini sampai dijahit saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 jengkal. Ini di bawah di belakang telinga ya. Ini nih robek nih sampai dijahit nih. Dan ini tidak lurus, ini bengkok-bengkok dia nih. Karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Ya, itu telinga. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu ya? Atau popor senapan panjang atau ya kan? Popor senapan kan gitu. Iya. Baru ini dibawa ke tiak nih. Iya. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek? Saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar forensik soalnya ya. Kemudian ini dagu sampai ke leher nih. Iya. Ini kan dagu yang berjenggot ini ya. Iya. Di leher. Ini juga kurang naik gambarnya kurang naik ya. Iya. Iya. Ini kan
Ya itu ya. Ini, Oh, itu dijahit ya, dijahit ya. Ini di sini. Iya. Nah, kemudian ini di bekas lubang peluru nih. Kalau ini yang titik yang hitam ini peluru. Di Iya. bawah titiknya nih. Iya. Ini nih. Ya, itu yang jantung ya itu ya kayaknya ya. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya peluru karena ini lebar, memar dia, rusaknya sampai dagingnya itu terangkat itu nih. Aduh, di bawah leher ya, di bawah leher ya. Di sini. Oh, shoulder, di bahu, bahu. Ya, dekat tulang selangka. Ya. Iya. Terus ini dadanya itu dibelah, ini dugaan saya Ya, otopsi. itu otopsi. Kalau itu otopsi. Gitu ya. Otopsi ya. Kemudian kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak Pecah. berfungsi, jari-jari. Ya. Hancur. Nah, pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Iya. Kan kalau kita ikuti penjelasan Karopenmas Polri, kan dia bilang terjadi tembak menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya. Pertanyaannya, kalau dia duluan menembak tapi tidak kena 7 kali, lalu dia tembak sudah mati, kena menembus 7 peluru tapi tembakan yang kena 4 kali, ini kan ajaib. Kenanya 4 kali menghasilkan lubang 7 kali, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya untuk apa lagi? Tangannya ini dirusak, kakinya ditusuk, di bahunya ini dirusak, kan begitu? Iya. Perutnya diduga dipukul sampai membiru dengan dugaan benda tumpul, kan begitu? Saya kan biasa menangani perkara-perkara kekerasan, toh? Iya. Nah, ada itu diduga benda tumpul, kan begitulah hasil fisik repertum biasanya, kan gitu. Nah, untuk apa lagi? Apakah ada orang sekejam itu sudah mati masih bisa lakukan penyayatan dan penganiayaan? Berarti kan dia menganiaya mayat dong. Iya. Nah, saya lebih tertarik berpikir, tapi ini analisa ya, dianiaya dulu atau disayat-sayat dulu atau disiksa dulu baru ditembak. Soal ada lepas peluru 7 kali dari dugaan senjata yang dipegang oleh atau miliknya siapa namanya, miliknya si Baradae. itu sih gampang. Kalau kita rajin menonton film-film FBI atau apa yang sejenis, setelah dibunuh diletuskan senjatanya ke berbagai arah. Misalnya 7 kali kan bisa toh? Bisa. Maka dari 16 peluru ya sisa 9 peluru karena sudah diledakkan 7 peluru. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ahli forensik sudah turun ke sini? Apakah ahli uji balistik sudah turun? Apakah sudah diukur dia siku daripada tembakan itu, dari mana dia mayatnya ditembak dari situ? Apakah betul mengenai tembok-tembok yang rusak yang katanya bekas 7 kali tembakan itu kan harus diuji. Ya. Apakah memungkinkan dari tempat mayat itu telentang, karena di dalam permohonan visumnya itu kan saya lihat di situ dibacakan telentang. Apakah mungkin dari situ bisa mengenai tembok-tembok ini? Ini kan semua bisa diuji secara ilmiah. Amin. Iya. Maka saya katakan jangan berkesimpulan dulu tuh Karopenmas, biarkan dulu disidik oleh lembaga yang independen, tapi jangan dari polisi semua. Harus ada unsur akademisi, harus ada unsur ahli persenjataan, harus ada unsur praktisi, misalnya dari lembaga kepolisian atau IPW atau dari Polres Bangso Batak misalnya, kan tahap lah itu kan gitu. Iya. Yang ini bisa bila perlu dilibatkan dari luar negeri, ahli-ahli dari luar negeri, kan gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya ini perlu biaya, saya biayain, kan gitu. Toh orang tua daripada almarhum ini sudah bilang saya siap membiayai kok demi keadilan dan kebenaran. Ya. Gitu Katanya mau diundang oleh LPSK ya, saya dengar Pak. Saya memang tidak tertarik lagi dengan LPSK setelah apa yang dialami oleh MKC. MKC. Saya sudah bilang kepada teman-teman jangan percaya LPSK. Yes.
Karena saya sudah pecat LPSK. Jadi sekali saya pecat selama saya tidak percaya, kecuali orangnya semua sudah diganti. Saya prinsip hidupnya begitu. Ya. Kecuali dia sadar dan bertobat, saya baru percaya. Nah, kira-kira inilah fakta-fakta. Apakah jari-jari yang sudah rusak masih bisa nembak? Kalau dia disiksa dulu. Tetapi kalau dia ditembak dulu, untuk apalagi jari-jari dirusak, kan gitu. Ya. Nah, itu yang menjadi bahan pertanyaan kita. Jadi kalau dibilang jangan membahas kejanggalan, kita tidak membahas kejanggalan, tapi fakta-fakta. Fakta, ya. Supaya bisa direkonstruksi apa yang terjadi sebenarnya. Dan yang mengherankan bagi kita sampai sekarang, baik Kadif Propam maupun Ibu, sampai sekarang mereka belum muncul ke publik. Ya. Jangan-jangan juga mereka korban, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan juga mereka terluka atau tertembak, kan kita nggak tahu. Tolong dong ditampilkan ke publik, kan begitu. Ibu putrinya atau ini. Makanya saya bilang tadi, kita juga harus belajar membaca Alkitab. Di dalam Alkitab juga ada contoh, misalnya peristiwa Potifar. Yes. Si Yusuf misalnya difitnah. Padahal istri Potifar yang menggoda, tapi si Yusuf harus dipenjara. Itu kan sudah kejadian ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi berbagai macam kejadian itu bisa mungkin terjadi karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, fakta-fakta ini harus kita susun menit per menit, jam per jam, hari per hari. Jangan langsung menyimpulkan begitu loh. Jadi kalau dikatakan tembak menembak, saya selalu keberatan. Tidak ada di tembak menembak, kecuali polisi bisa menunjukkan CCTV-nya. Amin. Maka karena itu saya dorong kepada Bareskrim Polri, tunjukkan dong CCTV yang sudah terlanjur di dalam tanda petik diamankan itu, yang tidak persetujuan RT itu. Lakukan penyitaan melalui Ketua PN Selatan untuk menyita CCTV itu. Ya. Dekorder ya kan gitu. Betul. Supaya terungkap. Kemudian periksa CCTV tetangga. Rumah-rumah tetangga itu kan punya CCTV. Nah, kemudian di mana tadi Propam pada saat itu, benarkah dia di di klinik PCR. atau di laboratorium PCR? Iya. Mengapa dia harus pergi ke laboratorium? Bukankah pejabat utama Mabes Polri tinggal panggil itu bagian kesehatan? Setahu saya, karena teman-teman saya banyak jenderal, mereka itu tidak seperti kita repot-repot. Mereka itu dilayani biasanya. Panggil bagian kesehatan. Orang saya aja ke Bareskrim Polri dilayani, sudah disediakan di situ di lantai 4 khusus bagian periksa hidung. Kalau mau ketemu penyidik aja, hidung saya diperiksa. Itu saya tamu loh ya. Saya bawa saksi misalnya 10 sebelumnya diperiksa untuk bertemu dengan penyidik, apalagi bertemu direktur, apalagi bertemu Kadif Propam lebih tinggi lagi toh. Nah, kenapa Kadif Propam ini harus pergi ke tempat PCR, padahal di sana disediakan untuk tamu aja disediakan, kan gitu. Ini kan jadi bahan pertanyaan. Tetapi ini masih bisa dicari kok. Tinggal mereka pergi ke Telkom. Pergi ke Telkom, diperiksa itu nomor-nomor, baik nomornya ibu, maupun nomornya bapak, maupun nomornya Berada E, maupun nomornya si almarhum. Kapan dia terakhir berkomunikasi menggunakan nomor itu? Di mana mereka berkomunikasi itu kan ketahuan itu di recordnya Telkom. Handphonenya bagaimana Pak Kamarudin? Handphonenya apakah ada berita handphone daripada 3 biji dari Brigadir J itu? Handphonenya bagaimana tuh? Sampai hari ini belum dikembalikan. Misalnya ada nggak? Iya. Misalnya nomor handphonenya Nopriansa Yosua Huta Barat itu kan ada 0822 815 75821. Itu sampai malam ini raib. 0823 7271 1439 sampai malam ini raib. 0821 7646 9890 malam ini raib. Iya. Sampai malam ini masih raib. 0822 58 149 577 sampai malam ini raib. Tapi kalau ini diminta segera ke Telkom, ada kok recordnya. Yeah. Dengan siapa dia komunikasi, minimal CDR-nya ada itu. Yeah. Di mana dia telepon terakhir, antara perjalanan dari misalnya dari dari Magelang ke Jakarta. Nah, yang aneh ini, apakah dia dibunuh dulu baru dibuka password handphonenya, atau mana lebih logis, dibuka dulu password handphonenya baik dengan cara sukarela maupun dengan cara paksa, baru dibunuh.
Ini kan perlu dipikirkan. Ya. Mengapa handphone ini bisa mereka buka? Mereka dalam arti pelaku, sehingga bisa memblokir nomor-nomor kerabatnya sampai dengan malam ini. Ya. Dan ada urusan apa sehingga handphone orang tuanya, saudara-saudaranya, adik-adiknya juga diretas sampai tidak bisa WhatsApp kemana-mana. Nah, tujuannya apa? Apakah supaya tidak bisa dihubungi media? Nah, itu harus jelas, harus ada laporan. Ini kan negara, kita kan bukan di negara tak bertuan. Oleh karena itulah saya tidak berlebihan mengatakan masih ada kesempatan Pak Jokowi membenahi negara ini secara hukum, bentuklah tim independen. Betul-betul saya berpikirnya ini negara ini demi kesatuan dan persatuan. Jangan rusak negara ini hanya karena kepentingan 1-2 orang, gitu loh ya. Yang lebih berharga adalah kepentingan bersama. Tidak ada yang lebih penting di negara ini, baik jabatan maupun profesi. Polisi tingkat tinggi dengan polisi tingkat rendah sama aja, sama-sama mengabdi buat negara ini. Advokat kaya raya dengan advokat yang tidak kaya seperti saya sama saja memberikan fungsi pelayanan baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian. Bukan gitu. Ya. Yang cincinnya tebal dengan cincinnya tipis, dan cincinnya tebal dengan cincinnya batu akik seperti saya juga sama aja. Fungsinya untuk memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi jangan dibeda-bedakan. Oleh karena itu, biarpun ponakan saya ini atau anak kecil saya adalah brigadir polisi, tetapi ini harus kita berikan keadilan demi bangsa dan negara ini. Kira-kira begitu Bapak Andi Kudilco. Iya.